Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa tersebut terasa hingga wilayah Jakarta, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana sedang berlangsungnya sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Suasana sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat terganggu saat gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa yang terasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan awalnya terasa cukup singkat, namun tak lama berselang guncangan gempa yang cukup kencang kembali terasa. Beberapa awak media yang tengah memantau jalannya sidang hingga pengunjung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keluar dan berlarian dengan panik dari ruang sidang. Kepanikan juga terlihat dari raut wajah tim penasihat hukum terdakwa hingga para pengunjung sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kendati banyak yang merasakan kepanikan akan getaran gempa ini, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat tetap berlanjut. Para saksi tetap memberikan kesaksian terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua tersebut. Pemberitaan terjadinya gempa juga diinfokan oleh BMKG melalui media sosial. Dari Jakarta, Fajar Madiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, selanjutnya kita bergabung kembali ke konferensi pers dari BMKG terkait dengan gempa yang mengguncang 5,6 wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. BMKG dan teman-teman semuanya, saya Asrofi dari Elsinta. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Pertama adalah soal sesar yang lain yang berhubungan atau berdekatan dengan lokasi sesar yang menjadi penyebab gempa. Apakah memungkinkan bisa saja menyebabkan sesar yang lain akan beraktivitas sehingga bisa menyebabkan kegempaan. Yang kedua adalah soal penanganan. Apakah sudah cukup logistik yang dibutuhkan untuk penanganan terkini dengan gempa. Sekaligus satu lagi kami ingin tahu data real di lapangan, apa yang sudah dikumpulkan di pemerintah daerah, karena bisa saja kemudian ada daerah-daerah yang belum terdata ataupun juga belum tertangani. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Dedi Ramdhani. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian 2 pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya, baik, kami persilakan Ibu. Untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya, di patahan Cimandiri, atau bisa juga patahan Padalarang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya 5 ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Namun saya persilakan Pak Daryono untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan gempa yang memicu sumber gempa lain. Jadi dalam ilmu seismologi ada 2 teori. Yang pertama adalah teori picuan statik. Yang kedua adalah teori picuan statik. Yang satu ada picuan dinamik ya, dinamik. Kalau yang statik itu lebih kepada kemampuan sebuah gempa mampu men-trigger sumber gempa di dekatnya. Tetapi syaratnya. Ya pemirsa, kami terus akan mengupdate terkait dengan informasi gempa yang terjadi di Cianjur, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke informasi, akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Selatan pada sore ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Bribtu Audi, anggota NTMC Korlantas Polri langsung dari lokasi. Bribtu Audi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ray Rianto dan selamat sore pemirsa. Saat ini saya tepat berada di kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kondisi arus kendaraan yang bertepatan pada jam pulang perkantoran sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari berbagai arahnya, yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke Kramat Jati saat ini dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan jumlah kendaraan terus meningkat menjelang traffic light dan selepasnya kembali padat dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan di kawasan ini, tepatnya di Pasar Modern dan juga
banyaknya aktivitas angkutan umum yang seringkali menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Sedangkan dari arah sebaliknya saat ini dalam situasi relatif lancar dan hanya mengalami pelambatan kecepatan saat traffic light. Kami menghimbau kepada pengendara tetap konsentrasi penuh dan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada roda 2 yang telah berhenti tepat di belakang garis stop. Selanjutnya kondisi arus kendaraan dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke Cililitan Besar maupun Kramat Jati saat ini juga telah mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dengan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Antisipasi banyaknya keluar masuk kendaraan di pusat perbelanjaan PGC Cililitan dan juga adanya aktivitas Transjakarta yang akan masuk ke halte di dalam PGC Cililitan. Dan kepada pengendara diharapkan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang di setiap titik di kawasan PGC ini, dan juga tetap ikuti arahan tugas kami di lapangan demi kelancaran dan juga keamanan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sekian Bribtu Audi melaporkan langsung dari PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kita kembali ke studio. Silakan Ray Rianto. Baik, terima kasih Bribtu Audi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Demikian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya, dan Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tpradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat sore, dan salam presisi.